Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyukum wa nabiyuna nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja, puji, sembah, sujud milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat serta anugerahnya hingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Jami Al-Imran. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita, mendapatkan keberkahan untuk kehidupan kita, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap langkah yang kita langkahkan dalam kehidupan kita. Masyaratul hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kita melewati bulan Rajab, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa, lalai. Karena apa? Bulan Sya'ban itu diapit oleh bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang mana bulan Rajab kita tahu terdapat kemuliaan yang betul-betul besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab juga salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang 4 dimuliakan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan kita juga ketahui, yaitu bulan di situ rahmat, ampunan, maghfirah serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Sya'ban banyak daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalai. Padahal dari Sayyidina Usamah bin Zaid, beliau mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada ucapan Sayyidina Usamah bin Zaid? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di bulan Sya'ban, di situ diangkatnya amal-amal daripada keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan aku ingin tatkala diangkat amal ibadahku, aku dalam keadaan berpuasa. Memang ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam suila anis shaumal Isnin wal Khamis,
tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang puasanya Nabi di hari Senin dan hari Kamis, Nabi bilang, menjawab daripada pertanyaan tersebut, di situ turfa'u amali, disitulah amal-amal daripada aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan bahwasanya ada dua keadaan, dua waktu yang mana amal ibadah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yaumian, harian, yaitu di hari Kamis dan hari Senin. Ada sanawiyan, yaitu tahunan, yang mana amal tersebut diangkat pada bulan Sya'ban. Makanya kebiasaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Dan juga ada ulama yang mengatakan bahwasanya ada salah satu riwayat, walaupun riwayat ini pernah didhaifkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memfadilahkan malam nisfu Sya'ban dan hari 15 bulan Sya'ban, yang mana di situ amal ibadahnya seorang Islam, seorang Muslim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan orang-orang yang selalu bersedekah di situ mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadis ini riwayatnya dhaif, tapi hadis ini bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dhaif itu para perawinya, para periwayatnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Beliau juga ulama hadis seperti Imam Bukhari juga. Makanya kita jangan pernah memilah-milih hadis yang mana hadis tersebut bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tingkatan atau maratibul hadis, tingkatan hadis-hadis itu ada yang namanya hasan, ada yang namanya sahih, ada yang namanya dhaif. Tapi semuanya itu ketiganya adalah hadis bersumber daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman dalam pengambilan hukum, hadis dhaif tidak bisa digunakan. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah suatu hukum, tapi bisa dijadikan patokan kita untuk beramal saleh. Makanya ulama kita ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwasanya hadis-hadis dhaif lil fadailil a'mal, untuk keutamaan amal kita, untuk menambal dan menyulam daripada kekosongan, kerobekan daripada amal-amal kita. Maka masyaratul hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ayo perbanyak ibadah kepada Allah. Di bulan Sya'ban ayo perbanyak sedekah. Karena apa? Semua amal ibadah kita selama 1 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dalam keadaan ibadah, tatkala kita dalam keadaan sedekah, sungguh alangkah mulianya orang yang diangkat amal ibadahnya dan dia dalam keadaan mendapatkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaratul hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu juga dijelaskan bahwasanya Nabi bilang semuanya akan diampuni bagi orang yang meminta ampun. Semuanya akan dirahmati bagi orang-orang yang meminta rahmat dari Allah. Semua akan diberkahi bagi orang-orang yang meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Kecuali huqqul walidain, atau durhaka kepada orang tua. Yang pertama. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi.
Yang ketiga, al-musyrik billah, orang-orang yang syirik, yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, syaribul khamr, orang-orang yang meminum minuman khamr. Makanya di malam nisfu Sya'ban, banyak daripada guru-guru kita mengingatkan kita jangan melakukan 4 hal ini. Khawatir tatkala diangkat amal ibadah kita, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sekarang sudah sedikit orang-orang berbondong-bondong ke masjid melaksanakan atau melakukan daripada malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin 3 kali. Bahkan ada yang membid'ahkan perbuatan ini. Katanya tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi tidak mengajarkan kita untuk membaca Yasin 3 kali. Tapi ini adalah ramuan daripada ulama, yang mana ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama Nusantara, yang mana beliau-beliau ini mendapatkan anugerah pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sanadnya bersambung kepada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para wali songo, yang mana para wali songo juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman tentang kenegaraan, pemahaman tentang cinta dengan tanah airnya amat sangat luar biasa. Makanya beliau-beliau semua tidak mengedepankan nasabnya, beliau-beliau semua tidak mengedepankan siapa dirinya, padahal beliau-beliau semua adalah salah satu daripada keturunannya baginda Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan akhlaknya, budi pekertinya, berbaur dengan masyarakat, dan bagaimana caranya memudahkan umat agar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kemudahan, bukan penuh dengan kesulitan. Makanya diramulah oleh para salihin terdahulu, yaitu kita setiap malam nisfu Sya'ban membaca Yasin 3 kali. Karena Yasin adalah jantungnya Quran. Barang siapa yang menghatamkan Yasin 3 kali, sebagaimana dia menghatamkan Al-Quran satu buku, satu kitab. Masyaratul hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk ajak saudara kita, ajak keluarga kita, penuhi masjid-masjid, penuhi musolah-musolah di malam nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban amat sangat luar biasa keagungan dan keutamaannya. Memang Nabi tidak mengatakan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu ada pengkhususan, tapi ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ampunan, turunkan maghfirah, turunkan rahmat, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Makanya yuk, sebelum kita mengikuti suatu pendapat, kita tabayun dulu, kita mendalami daripada pendapat tersebut, kita tanya kepada orang yang lebih ahli daripada kita. Jangan kita langsung telan melak-melek. Apalagi sekarang zamannya digitalisasi, yang mana kita bisa mengakses apapun dengan satu genggaman, yaitu berupa handphone atau smartphone. Kita lihat ceramah, kajian yang ada di handphone, yang mana kita nggak tahu orang yang memberikan kajian tersebut sanad keilmuannya, guru-gurunya, latar belakang pendidikannya. Memang mereka memiliki latar belakang pendidikan akademisi di universitas-universitas luar negeri, tapi apakah kita tahu guru-guru mereka sama dengan guru-guru daripada orang tua kita? Yang mana orang tua kita dulu berguru kepada guru-guru
yang mengedepankan sanad, yang mengedepankan silsilah keilmuan, yang mana tidak sembarangan belajar kepada guru. Mereka melihat yang pertama akhlak daripada guru tersebut. Bahkan salah satu ulama yaitu Al-Imam Al-Bukhari dikisahkan bahwasanya tatkala beliau ingin mendapatkan hadis, yastanfid anil hadis, ingin mengambil riwayat hadis, beliau sebelum mengambil riwayat hadis tersebut, beliau bermalam di tempat orang yang memiliki sanad hadis atau perawi yang meriwayatkan salah satu hadis. Beliau melihat pertama dari kejauhan, kedua dari kedekatan. Pernah suatu hari beliau mendapatkan kabar bahwasanya ada salah satu ulama memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau datang dari kota Baghdad ke kota Mesir yang mana jaraknya cukup jauh. Beliau datangi. Sebelum beliau talaki kepada ulama tersebut, beliau menetap di rumah tetangga daripada ulama tersebut. Beliau pengen lihat keseharian daripada ulama tersebut. Kemudian suatu hari, di hari ketiga, beliau melihat ulama yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang memberi makan baglah. Apa itu baglah? Keledai. Yang mana keledai tersebut ada dari kejauhan. Kemudian beliau sodorkan tangannya yang terdapat makanan untuk keledai tersebut. Beliau melihat dari kejauhan, oh alangkah rahimnya ini orang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangilah hewan ternak kalian. Dan beliau mengamalkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala keledai itu menghampiri orang tersebut memalingkan tangannya, menyembunyikan tangannya di belakang badannya dengan tujuan ingin mengerjai, ingin membohongi daripada keledai tersebut. Keledai tersebut ditangkap dan ternyata keledai tersebut ingin disembelih sama orang tersebut. Mulai saat itu Al-Imam Bukhari mengatakan bahwasanya saya takut mengambil hadis yang sanadnya dari orang yang berbuat kedustaan. Dia saja sudah berani berdusta dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia berani dengan membohongi keledai tersebut? Makanya masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jangan sembarangan mencari guru-guru di luar sana. Kita melihat latar belakang guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, muallim-muallim di sekitar rumah kita yang kita tahu latar belakangnya, yang kita tahu keluarganya, yang kita tahu di mana beliau belajarnya. Jangan terkesima dengan orang-orang yang terkenal di media sosial. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibrah, pelajaran daripada khutbah pada hari ini, dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.